Sebenarnya agak kurang tepat sih memberikan kata jahat untuk topik yang bakal gue bahas di konten ini. Kata jahat gue pilih hanya untuk mempersingkat nama judul aja. Jadi gini, awalnya gue punya ide buat naikin ini jadi sebuah konten adalah ketika gue pada hari itu hampir aja memilih untuk menyerah. Udah putus asa untuk nyoba peruntungan di industri media YouTube. Lu bisa berhasil kalau lu seorang artis yang sudah dikenal luas oleh banyak orang. Atau lu punya konten yang unik yang bisa bikin viral dan diomongin orang. Selebihnya, sebagai seorang YouTuber pemula, jalan yang bisa lu tempuh agar bisa dengan cepat dikenal orang adalah dengan cara mempromosikan channel lu. Dan itu membutuhkan uang. Sedangkan kita masuk ke industri ini berharap bisa menghasilkan uang. Jadi, jalan pintasnya adalah gabung ke dalam sebuah komunitas para YouTuber pemula. Komunitas ini ada di beberapa grup Facebook, grup WhatsApp, atau bisa juga dengan teknik mencari channel YouTuber pemula dan kita komen tuh di konten terbaru dia. 90% kebanyakan mereka akan sak balik. Mungkin karena merasa sama-sama lagi berjuang. Jadi kebanyakan mereka akan mengerti. Syarat untuk masuk ke fase monetisasi itu artinya channel kita sudah masuk dalam kategori menghasilkan uang. Lumayan cukup berat. Berat banget. Buat gue yang isi kontennya sudah banyak pesaingnya yang lebih bagus dan hebat-hebat. PR besar buat pemula seperti gue, konten bisa muncul di beranda, dicari orang, dan bersaing dengan mereka yang jumlah subscribernya udah ribuan, dan jumlah viewernya udah jutaan. Ya pasti mereka lah yang selalu nongkrong teratas di beranda ketika gue mengetikkan keyword yang berhubungan dengan channel gue. Berarti kita butuh jam tayang yang banyak, viewer yang banyak, agar konten kita bisa muncul di beranda. Dan itu susah banget membandingkan dengan mereka yang sudah lama aktif di dunia ini. Beranda sudah pasti dikuasai mereka. Biasanya di antara para pemula ada yang namanya teknik sub for sub dan tukeran jam tayang. Nah, ini dia nih poin besar yang bikin gue pengen banget buat ngebahas ini. Jadi kalau bayangan lo, negara Indonesia itu adalah negara yang gotong royong dan saling tolong menolong. Mungkin setelah menjadi YouTuber, lo akan menemukan watak asli dari bangsa kita. Bercanda. Awal-awal tuh gue yang masih polos, lugu, tanpa ada rasa khawatir dan curiga. Sap aja. Gue tontonin channel dia, ya gue tonton sesuai kesepakatan. Dan lu tahu apa yang terjadi? Gak nyangka lo gue juga. Hal seperti ini pun masih banyak yang berusaha ngakalin. Atau bahkan sebutan yang lebih kerasnya lagi, ya nipu. Ternyata gue gak disap balik.
view baliknya dengan cara di skip, ujuk-ujuk dikasih bukti screenshot kalau dia udah selesai nontonin konten di channel gue. Baru beberapa belakangan hari ini, untuk tahu dia jujur atau enggak, bisa kita pantau di YouTube Studio. Teknik dengan cara ini, menurut pandangan gue, bukan sebuah teknik yang haram kok. Ini sama-sama sedang mempromosikan channel kita, tapi dengan cara yang berbeda. Ya, berawal dari saling mempromosikan di antara sesama YouTuber pemula. Dan pastinya, kedepannya dengan cara ini, lambat laun akan terus melebar dan sampai juga kepada mereka penonton yang kita harapkan sesuai dengan konten kita. Ya, tapi gak nyangka, posisi kita kan lagi sama-sama berjuang untuk bisa sampai ke tahap monetisasi. Loh kok ada yang tega-teganya masih aja gak amanah. Kata-kata amanah di antara YouTuber pemula ini adalah kata-kata sebuah kode agar kita berani untuk saling tukar sub dan tukar jam tayang. Tapi ya gitu, biarpun di awal udah bilang amanah, masih aja gue nemuin yang cara berpikirnya masih ngakalin. Heran ya, kita hidup di negara yang budaya timurnya kuat, tapi faktanya untuk hal seperti ini pun masih ada yang berpikir egois untuk meraih sebuah pencapaian yang seharusnya bisa dengan cepat kita raih dengan cara tolong-menolong. Sampai pada akhirnya, gue udah masuk dalam rasa putus asa yang pada puncaknya. Wah, nyerah ini sih. Gue harus bisa membangun channel dengan cepat. Tapi kayak gini caranya, setahun atau bahkan lebih pun, monetisasi gak bakal kekejar. Tambah lagi, kita udah susah payah luangin waktu kita buat channel dia. Gak taunya dibohongin. Udah mau nyerah, dan udah mau cari kerjaan lain aja. Kayaknya untuk menjadi seorang YouTuber itu berat banget. Dan gak akan bisa berkembang dengan cepat. Tapi, di hari yang sama, tiba-tiba bisa kenalan sama orang yang sangat baik, yang dengan sukarela, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan uang atau apapun, dia memberikan cara untuk bisa mengangkat channel kita, bisa monetisasi dengan cepat. Gak jadi putus asa, gak jadi nyerah, dan kembali berjuang untuk meneruskan harapan di industri YouTube ini. Luar biasa ya, bisa berubah 1000 derajat, berbalik secepat itu. Tiba-tiba down, tiba-tiba ada bantuan yang bisa mengangkat semangat kita lagi. Hikmah yang bisa gue dapetin dari kejadian ini, terkadang kita hanya berterima kasih dan mengucap rasa syukur pada hal-hal yang baik, pada kejadian-kejadian yang baik. Berterima kasih kepada kebaikan orang lain, sebaliknya mengutuk kejahatan orang lain. Dari sini, gue pribadi mulai belajar untuk berterima kasih dan mengucap rasa syukur pada kejadian yang tidak menyenangkan. Ya, karena kenapa? Beberapa kali yang gue alamin, justru pertolongan Tuhan lebih cepat datang setelah kejadian tidak menyenangkan dari orang lain. Beneran loh, kebaikan yang kita dapat dari kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, ya timbal baliknya sesuai dengan yang kita berikan, bukan?
Ngasih 1 ya dapat 1, ngasih 10 ya dapat 10. Tapi pernah gak ngebayangin ketika lu dijahatin oleh orang lain, atau bahasa halusnya, ketika satu kali lu dikecewain orang lain, justru tanpa disangka-sangka, malah kita akan mendapatkan timbal balik 100 kebaikan yang lebih banyak. Atas peran siapa kalau bukan karena pertolongan Tuhan? Intinya, berbuat kebaikan aja terus. Jangan berharap orang lain akan melakukan hal yang sama. Karena ketika orang lain justru malah membalasnya dengan kekecewaan, justru di saat itulah kebaikan dari Tuhan akan turun beribu kali lipat. Jadi, mulai hari ini, yuk sama-sama belajar untuk mengucap syukur apapun hasilnya yang kita dapatkan dari orang lain. Di balik kebaikan dan di balik kekecewaan, pasti sama-sama akan turun pertolongan dari Tuhan di kemudian harinya.